Selamat datang di dunia pintarku. Di video kali ini, kita akan membahas matematika SD tentang kelipatan persekutuan terkecil atau lebih dikenal dengan sebutan KPK, dan juga faktor persekutuan terbesar yang lebih dikenal dengan sebutan FPB. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini. Di video kali ini kita akan membahas bentuk soal cerita yang berhubungan dengan kelipatan persekutuan terkecil dan juga faktor persekutuan terbesar. Di sini saya punya dua contoh soal. Kedua contoh soal ini merupakan bentuk soal yang biasa ditemukan dalam soal-soal yang berhubungan dengan KPK dan juga FPB. Kedua soal ini memiliki perbedaan yang cukup jelas, di mana kita akan melihat ciri-ciri tertentu dari bentuk soal cerita untuk FPB dan juga untuk KPK. Pada soal yang pertama, kita melihat ciri khas bentuk soal cerita untuk pertanyaan yang berhubungan dengan FPB. Sementara pada soal kedua, kita melihat ciri khas soal cerita yang berhubungan dengan KPK. Umumnya pada soal cerita FPB, ditanyakan berapa banyak atau berapa paling banyak yang dibutuhkan, dan pertanyaan-pertanyaan berciri seperti itu. Kemudian disusul dengan pertanyaan berapa jumlah masing-masing. Sedangkan pada pertanyaan soal cerita untuk KPK, ciri khusus pada soal cerita KPK adalah pertanyaan berapa kedua atau ketiganya akan melakukan sesuatu itu secara bersamaan. Kata kunci di sini adalah bersama-sama. Biasanya itu adalah ciri khusus dari soal-soal cerita untuk KPK. Selanjutnya kita akan mencari FPB pada soal yang pertama, kemudian mencari KPK pada soal yang kedua. Di sini kita mencari FPB dari 24 dan 36. 24 adalah permen rasa jeruk dan 36 adalah permen rasa anggur. Keduanya dapat dibagi 2, yaitu 12 hasilnya dan 18. Masih bisa dibagi 2, 6 dan 9. Di sini, bilangan yang bisa dibagi dengan dua-duanya adalah 3. Maka 6 bagi 3 adalah 2, 9 bagi 3 adalah 3. Kita akan menentukan FPB dengan mengalihkan angka-angka pembagi dari kedua bilangan tersebut, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Dengan demikian, jumlah kotak paling banyak yang akan dibutuhkan adalah 12 kotak. Sedangkan masing-masing permen, yaitu permen rasa jeruk, di dalam setiap kotaknya ada 2 buah. Dan untuk permen rasa anggur di dalam setiap kotaknya berjumlah 3 buah. Kemudian kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2. Ya, kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. Kita mulai dengan pembagian dengan angka 2. 2 dapat dibagi dengan 2. Ya, hasilnya adalah 1, sementara 3 tidak dapat dibagi, maka dia diturunkan. Kemudian kita lanjut dengan pembagian 3, dibagi 3 sama dengan 1. Dengan demikian, KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, sama dengan 12. Dari hasil KPK ini, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa kedua lampu tersebut akan menyala bersama setiap 12 detik. Kemudian kita biasanya bertemu juga dengan salah satu contoh soal cerita untuk KPK dalam bentuk yang lain dari contoh soal yang pertama, dan biasanya ini sering muncul dalam ujian. Di sini kita mencari KPK dari 4 dan 6.
Ya, kita mencari KPK terlebih dahulu dari 4 dan 6. Di sini kita temukan bahwa KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, hasilnya adalah 12. Dengan demikian, kita mendapatkan kesimpulan bahwa Pak Udi dan Pak Eko akan berbelanja bersama-sama kembali 12 hari kemudian. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan pertanyaan selanjutnya, yaitu jika sekarang tanggal 3 Mei, maka pada tanggal berapa mereka akan bertemu kembali? Dengan demikian, jika sekarang tanggal 3 Mei ditambah 12 hari kemudian, tanggal tersebut adalah tanggal 15. Maka Pak Eko dan Pak Udi akan bertemu kembali untuk berbelanja bersama pada tanggal 15 Mei. Setelah kita mempelajari KPK dan FPB, saya punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Silakan jawab dengan cara komen di video ini. Saya tunggu jawaban Anda. Ternyata matematika itu menarik. So, jangan bosan. Mari kita menyukai matematika. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.